Seseorang merasa takut bertemu dengan kamu. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ketemu lagi dengan saya, dan kali ini kita akan bahas seseorang merasa takut bertemu dengan kamu. Nah, seperti apa situasi yang terjadi dan seperti apa situasi yang muncul? Yuk langsung saja kita lihat dari sisi kartu yang pertama. Memang kalau dikatakan jikalau ada beberapa orang yang takut bertemu dengan kamu, berarti memang kalau bisa diasumsikan dan kalau bisa dikatakan orang ini betul-betul merasakan adanya problematika yang terjadi, adanya beberapa hal yang nggak beres yang sedang terjadi. Karena memang kalau bisa dikatakan saat ini memang orang ini juga dalam kondisi yang pernah berkonflik dengan kamu. Orang ini bisa dikatakan merupakan orang yang pernah memiliki masalah dengan kamu. Sehingga apa? Bisa dikatakan dalam kondisi saat ini memang betul-betul dia dalam kondisi yang memiliki keadaan yang pernah berbuat jahat, yang pernah berbuat zolim kepada diri kamu. Sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini dia pun juga dalam kondisi yang memang kalau bisa dikatakan dalam keadaan yang sepertinya dia pun juga merasakan situasi yang demikian. Dan kemudian dalam kondisi yang terjadi berikutnya adalah kamu juga nggak usah terlalu khawatir, kamu juga nggak usah terlalu cemas. Karena apa? Sepertinya kalau kamu terlalu khawatir, kalau kamu terlalu cemas, yang ada justru nanti malah akan menimbulkan situasi yang tidak baik, akan menimbulkan situasi yang tidak bagus di dalam kondisi diri kamu. Jadi ya di sini ketika ada beberapa orang yang menyakiti kamu, ada beberapa orang yang menzolimi kamu, ya sudah diabaikan saja. Gak usah terlalu dipikirkan secara berlebihan. Kenapa? Ketika kamu terlalu pikirkan secara berlebihan, tentunya juga nanti akan menimbulkan beberapa situasi-situasi yang tidak baik yang akan terjadi di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Sehingga dalam kondisi saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih menjaga keadaan dan juga stabilitas di dalam posisi emosi kamu. Jangan sampai ada emosi-emosi yang terlampau berlebihan. Karena ketika ada emosi yang, mohon maaf ya, terlampau berlebihan, tentunya juga nanti akan menimbulkan beberapa keadaan yang tidak bagus yang akan terjadi di dalam diri kamu. Dan kemudian memang orang ini dalam kondisi yang dulunya pernah berbuat zolim dengan kamu, dulunya pernah berbuat jahat dengan kamu. Karena memang kalau bisa dikatakan saat ini orang ini juga terus merasakan keadaan-keadaan yang tidak baik, terus merasakan adanya beberapa keadaan yang tidak bagus. Sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur seharusnya dengan beberapa situasi yang terjadi saat ini. Karena apa? Kamu mampu terhindar dari perbuatan jahat mereka, kamu mampu terhindar dari perbuatan buruk mereka. Sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini dia pun juga merasakan adanya beberapa situasi-situasi yang tidak begitu bagus. Jadi kalau bisa dikatakan ya mereka pun juga dalam kondisi yang memang sebenarnya juga merasakan ada beberapa problem, merasakan ada beberapa masalah-masalah yang terus muncul. Tapi yang terpenting saat ini adalah kamu juga harus bisa mampu untuk menyikapi dan mampu untuk mensiasati beberapa perkara-perkara yang ada dengan sebaik mungkin. Karena dengan kamu bisa untuk mensiasati perkara-perkara yang ada dengan sebaik mungkin, tentu kamu juga akan terhindar dari beberapa perkara-perkara yang terjadi. Dan kemudian dalam posisi yang terjadi berikutnya adalah kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa situasi-situasi yang sempurna yang ada di dalam posisi diri kamu. Karena emang kalau bisa dikatakan saat ini kamu juga nggak usah terlalu cemas gitu loh dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang muncul. Karena kalau kita lihat secara posisi saat ini kamu juga sudah mulai bisa untuk merasakan adanya hal-hal yang baik, terus bisa merasakan adanya beberapa hal positif yang terus terjadi dan juga bermunculan di dalam posisi diri kamu. Dan kemudian kalaupun bisa kita katakan saat ini kamu juga jangan terlalu cemas, jangan terlalu khawatir, karena sepertinya kamu juga harus bisa untuk lebih mensyukuri dengan beberapa keadaan-keadaan yang semakin sempurna di dalam posisi diri kamu. Sehingga dengan keadaan yang semakin sempurna tentunya juga nanti akan memberikan, akan menghadirkan situasi yang baik yang akan terus terjadi di dalam diri kamu secara keseluruhan. Dan kemudian situasi finansial kamu juga semakin kuat. Jadi emang di sini juga kalau bisa dikatakan ya,
dengan adanya kondisi finansial kamu yang semakin kuat, ini juga nanti akan menghadirkan kondisi-kondisi yang dimana mereka pun juga akan terkaget-kaget gitu loh, kok bisa kondisi keuangan kamu tuh semakin membaik, kok bisa kondisi keuangan kamu tuh semakin kuat. Jadi mereka pun juga dalam kondisi yang semakin kaget gitu loh dengan keadaan-keadaan yang terjadi. Tapi ya sudahlah, sekarang ini yang terpenting adalah kamu juga sudah mulai bisa untuk merasakan adanya hal-hal yang baik dan juga merasakan adanya beberapa hal positif yang terus terjadi di dalam posisi diri kamu. Dan kemudian di posisi yang lainnya adalah kamu juga jangan khawatir. Karena apa? Orang-orang yang berbuat jahat dengan kamu, orang-orang yang berbuat zolim dengan kamu, saat ini pun juga sedang merasakan adanya beberapa situasi-situasi yang tidak begitu baik. Sehingga Pak, dia pun juga sebenarnya kalau dikatakan ada masalah, ya memang dia secara personal juga merasakan adanya beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sehingga dalam konteks saat ini dia pun juga sedang mumet dengan perkara-perkara yang sedang dia rasakan. Dan kemudian yang terjadi adalah dia pun juga saya rasa merasakan adanya beberapa keadaan-keadaan yang tidak begitu baik juga. Sehingga apa, bisa dikatakan dan juga bisa diasumsikan dalam kondisi saat ini dia pun juga mengalami beberapa situasi yang tidak bagus. Dia pun juga mengalami adanya beberapa situasi yang tidak baik-baik saja. Sehingga secara segi permasalahan dia pun juga merasakan adanya beberapa permasalahan yang tidak begitu baik yang sedang dia rasakan. Dan kemudian secara repot, dia pun juga repot gitu loh. Dia sedang repot dengan segala urusan-urusan yang ada, sehingga secara psikologis dia pun juga merasa tertekan dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi saat ini. Jadi memang kurang lebih seperti ini situasi yang muncul, situasi yang terjadi. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepudine Pangastuti, Jaya Diningrat, Rahayu Rahayu Sagundumati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan pembacaan ini ada hal baik yang terus tercurah dan juga terjadi bagi teman-teman sekalian yang beruntung menemukan waktu dan juga menemukan keberuntungan terhadap video ini.